apa hukumnya nang bini ngambil duit laki? Boleh tak? Boleh bu? Boleh. Ribet ibu sini. Boleh kalau laki. Nah cocok. Boleh kalau laki malah. Masa 5 tahun kawin baju merah tuh Bang? Ini mohon maaf nang baju merah. Orang aruhan baju merah, Isra merah, baju merah, Maulid Nabi baju merah, ke pasar baju merah, aruhan baju merah, majlis taklim baju merah, ke masjid baju merah, guring baju merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam masuk surga, yang tidak jawab salam masuk angin. Tantaklah itu. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidq wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wafiqna ila siratal mustaqim wa'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul muhtaramun wal mukarramun yang sama-sama kita muliakan, para habaib, para tuan-tuan guru, para ulama, para imam, khatib, bilal, yang saya hormati guru-guru kita yang hadir di tempat kita yang mulia ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita doakan beliau-beliau ini sehat dan panjang umur. Yang saya hormati guru kita Ustadz Amin yang sudah menyampaikan sambutan beliau. Rupanya beliau ini ahli pantun juga. Kita doakan semoga beliau sehat dan panjang umur. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat, cerdik pandai. Dulu ini payah begini, payah begini, payah. Apa caranya? Turun apa lagi? Pokoknya pusing-pusing malah. Oh, punya ada dia diambil nih. Mudah-mudahan diambil panjang umur, sehat badan, murah rezeki, tambah lagi. Tahu tambah lagi apa? Yang saya hormati sahibul tenda, syekhnya tenda, Bapak siapa itu nih? Bang Baim. Aku nak tutup Bang Baim, mana Bang Baim? Oh, Bang Baim. Mana Bang Baim? Bang Baim. Oh, Bang Baim. Orangnya tidak ada. Mana Bang Baim? Bang Baim. Nah, berarti nah sahibul tenda Bang Baim mana? Nah, alhamdulillah. Gagah Bang Baim. Bang Baim, jangan tolak dulu. Bang Baim, sini dulu. Hai, Bang Baim, sini dulu. Berapa umur? 50. Anak berapa? Nah, 3. Kalau rumah Bang? Alhamdulillah, kita doakan Bang Baim sehat, murah rezeki, panjang umur, naik haji.
tambah lagi. Amin. Maksudnya tambah rezeki, membaiklah. Siapa lagi Ustaz? Ustaz siapa lagi? Nang sahibut tenda tadi. Pak Syakrani. Syakrani kah? Syakrani kah? Hah? Bisrani. Syakrani, mana orangnya? Oh Syakrani, mana orangnya nah? Oi, nane haji kau murah kan ya? Kita makan Pak Syakrani ya. Nah, gagah orangnya. Mau ngegah justru jangan. Kita doakan Mbak Sarani sehat panjang umur. Ulun ini 20 tahun yang lalu, ya harap kayak di sini ya muncul, ya. Dulu nih kawasan kami juga ini, Ulun, Ustaz Anwar, karena sini bubuhan ada sini, bubuhan Samit sini. Banyak bubuhan sini nih, ya alhamdulillah. Rupanya Allah mau ulangi balik, rupanya nak kesini nih, ya. Padahal rumah SMS terus, kapan bulik ya, kapan bulik ya. Seminggu aku ditungkangnya sudah. Jadi SMS lagi, kapan bulik? Tadi bulik lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ulun mengucapkan terima kasih lah, Salamillah sudah mengundang Ulun datang ke majelis Ta'lim Al-Ikhlas Jalan Harapan. Ulun melihat majelis ini luar biasa, ya, walaupun kecil, walaupun sederhana, tapi semangatnya luar biasa. Aku lihat yang mukul beduk dari Tona sampai berdiri kawan mukul, ya. Luar biasa, alhamdulillah. Nang baca syairnya mantap juga suaranya. Aduh, ini kalau bertanding ini pasti nomor 1. Jadi kawannya nomor 1 bang. Alhamdulillah, saya ditakdirkan bisa kumpul dengan keluarga besar Majelis Al-Ikhlas, kemudian jemaah kami, lebih khusus bubuhan sunyaan, kepadaan yang ada di kampung ini. Ulun cuma mendoakan semoga sempian berataan, sehat panjang umur, murah rezeki, sunyaan kita kumpul dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal. Ulun pada lawas dah jam 1 selesai, insyaallah. Asal tahan dia. Ulun nak takut ibu-ibu, tahan kah? Jam 1 malam tahan. Wah, tahan begini sini. Nang ini umurnya tahan kah? Ulun nggak ada tahan. Alhamdulillah, malam hari ini kita mengadakan peristiwa Isra wal Mi'raj. Dalam ayat yang dibacakan, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa makna bi'abdihi? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah orang menjadi hamba Allah. Tidak mudah orang dianggelar menjadi hamba Allah. Tidak mudah orang dicap oleh Allah hamba Allah. Setidaknya kata Imam Asy-Syafi'i, hamba Allah itu 3 syaratnya. Yang dikatakan bi'abdihi dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Kasyaf, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir 3. Pertama, muhafazatus syar'iyyah. Orang itu harus menjaga syariat. Bagaimana ingin jadi hamba Allah? Sembahyang pada sunnah. Sembahyang 12 tahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Jadi kita ini jangan ngaku-ngaku hamba Allah, sembahyang pada sunnah.
lu bacaan ngantuk ya. Aku lihat di majelis taklim di mana-mana orang bacaan goreng ya, entah kalau majelis kelasnya ya. Jadi kalau disebut hamba Allah muhafazatul syar'iyyah, orang itu menjaga syariat. Apa syariat salat, apa syariat puasa, apa syariat zakat, apa syariat haji, apa syariat wudu, apa syariat sembahyang malam. Jadi kalau orang itu mengaku hamba Allah harus sembahyang, harus puasa. Nah kadang lagi masuk puasa kita ya. Aku di Jambi sana tuh mau masuk bulan puasa tuh ada kadai pintu tuh buka lah, dua pintu. Nah pokoknya di dalam tuh rame orangnya, siang tuh batisnya nampak, badannya ada nampak, entah tuh mukanya ada juga tuh ada. Aduh, aku hamba Allah puasa kada semua. Ada orang tuh mohon maaf, nang laki itu rajin puasa, bersahur rajinnya, mbah-mbah bersahur makan, gancang makan, ya. Pas dia ke pasar, lapar parut, masuklah kedai nang buka tadi itu. Ya, waktu sahur tadi nang bini ini masaknya pucuk ubi. Dia ada pengang lain yang ada pucuk ubi, makannya pucuk ubi. Lapar jam 3 sore, masuk warung tadi. Di dalam itu ada sate, makanlah sate. Pas bulik jam 5 tuh borak-borak lapar. Sampai ke rumah, assalamualaikum. Nggak lapar kan? Padahal kan yang makan sate, minum susu makan sate. Maka sate padang pulang tuh ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuklah. Nah bayar puasa hari ini, tapi ditakdirkan oleh Allah muntah nang laki tadi. Oh ya, aku nak muntahnya, sekali muntah keluar sate. Kata nang bini sahur tadi kan pucuk ubi, nah bayarnya keluar sate. Inilah berkatnya bulan suci Ramadan. Iya, sudah tuh ada tuh orangnya sini itu ada. Jadi kadang-kadang kita kada boleh berbohong, tuh kada boleh. Berbohong tuh kada boleh. Tapi ada berbohong yang dibolehkan. Umpamanya ada orang nak nikam orang, nak bunuh orang, mana orangnya? Kita tunjukkan situ, mati orang berdosa kita. Orangnya mana tahu? Padahal di bawah keranjang ini, bawah tikar ini, di bawah lampir ini, bawah apa? Bawah bawah meja. Kita bilang kan tidak ada. Bagus tuh bujur berbohong yang boleh. Tapi kalau kita tunjukkan nih bawah meja ini matinya, dosa kita. Sama dengan orang rumah. Oh ya, bungas kah ulun nih? Adahkan bungas. Walaupun kada bungas. Jadi boleh berbohongnya boleh. Coba kita bandingkan. Oh ya, kami di bungas, mana bungas hilang, Anda pulang. Seminggu kada masakan bini. Jadi ada hal-hal yang boleh berbohong. Itu syariat. Jadi kalau kita ingin hamba Allah, jaga syariat. Masuk puasanya, apalagi ini bulan Rajabnya. Bulan Rajab ini 3 sunahnya. Pertama, banyaki puasa. Kata Nabi, kullun nasi ji'a'un yawmal qiyamah. Setiap manusia pada hari kiamat pada kehausan illal anbiya, kecuali Nabi tidak haus. Kemudian siapa lagi? Man shama Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Orang yang puasa di bulan Rajab, orang yang puasa di bulan Sya'ban, dan orang yang puasa di bulan Ramadan, itu pada hari kiamat pada ada kehausan. Maka sunnah kita di bulan Rajab ini puasa. Ya, apakah sebulanan? Boleh. Ada sanggup sebulanan 2 minggu, ada sanggup 2 minggu seminggu, ada sanggup sehari, ada sanggup hampir. Ayahnya pulang. Ya, sunat kita puasa bulan Rajab. Yang kedua,
di bulan Rajab ini sunat ahyaul lail, bangun malam. Apa kata Nabi? Man ahya lailata rajab, siapa orang yang menghidupkan malam-malam bulan Rajab dengan sholat tahajud. Karena ada juga orang malam itu bangunnya ada dua, bukan sembahyang, bukan nih. Padahal malaikat nak nulis nih, jadi harapan nih ya Allah, banyak orang sholat malam ya Allah, tulis kata Allah. Banyak nak nulis, kada jadi ya Allah. Kenapa kada jadi nih sembahyang? Kenapa? Bukan nih. Indah bukan nih, guring pula. Padahal orang yang bangun malam itu berkah, apalagi umur 50 ya, umur 50. Ini ibu ini 12 tahun ya. Ini 12 tahun ya. Orang yang umur 50 sudah wajib bangun malam tuh. Jadi kita ini mohon maaf Pak. Oh Pak. Oh Pak. Hidup kamu saya. Membini rajin bangun malam, syukur kita Pak. Ini jangan disariki, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, sembahyang terus, sembahyang terus. Ini pikirkan, nentuhannya dipikirkan. Jadi kita ini kalau nang bini rajin bangun malam, alhamdulillah. Nah laki rajin bangun malam, alhamdulillah. Tapi kalau dua-duanya rajin bangun malam, berkah rumah tangga. Nah rajin salat bini, rajin sholat tahajud, nang laki sholat tahajud, itu berkah rumah tangga itu. Makanya kata Nabi SAW, siapa orang yang di malam-malam bulan Rajab, dia bangun malam, 3 yang Allah kasih dengan dia. Pertama apa? Wadaiqil aish, Allah hilangkan kesulitan hidupnya. Makanya sampeyan ini mohon maaf Bapak Ibu, kalau ingin hidup kita ini berkah, murah, rezeki, bangun malam. Diqul aish, Allah yarfa' diqul aish, Allah angkat kesulitan hidup. Kenapa kada susah kita hidup? Sebenarnya kada suah. Bangun subuh jam 8 terus, esok jam 10, esoknya lagi jam 12 ya. Jadi bagaimana rumah tangga ingin berkah? Kenapa? Karena ada sembahyang malam. Yarfa'u diqul aish. Yang kedua, wasabbar khairun fal min fawqin sabban, Allah curahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya orang-orang yang suka sholat malam itu kebaikannya bertambah. Kalau dia tidak bertambah, anaknya, anak tidak bertambah, rumah tangganya berkah, rumah tangganya. Kita ini kadang-kadang macam apa nak berkah, sebut-sebut penyarikan, anak laki datang ingin makan terus, nasi goreng, ayam goreng, tahu goreng, taluk goreng, ya. Julung dengan bini kada suah, julung paling-paling 1000. Ya, saya pernah ditanya Pak Ustad, bolehkah nang bini ini mengambil duit laki? Ayo Bu, tapi jawabnya, oi, apa hukumnya nang bini ngambil duit laki? Boleh tak? Boleh Bu? Boleh. Ribet ibu sini ini. Boleh kalau laki, nah cocok. Boleh kalau laki pemalas. Masa 5 tahun kawin baju merah tuh Pang? Ini mohon maaf nang baju merah. Orang aruhan baju merah, Islam merah, baju merah, Maulid Nabi baju merah, ke pasar baju merah, aruhan baju merah, majlis taklim baju merah, ke masjid baju merah, buring baju merah. Nah model gini ini boleh ngambil duit laki, sekedar hajatnya saja. Lebih-lebih itu kata boleh. Ya, jadi laki ini kadang-kadang mohon maaf, ketika memberikan rezeki buat istri, dapat duit kasih rezeki, itu berkah minta ampun. Berkah itu. Makanya dalam hadis sahih, tapi itu tidak sahih. Disunnahkan 3 bulan sekali Pak, 3 bulan sekali sunat memberikan cincin buat bini. Ayo kasih tahu. Catat Bu. 3 bulan sekali. Ini bulan apa nih? Rajab, Saban, Ramadan. Minta dari kita. Harus amin sesiap. Jadi 3 bulan sekali sunat nang duit laki ini nukarkan cincin buat bini. Cuman cincin kita tahu apakah cincin emas, apakah cincin wasi, lebih tukarkan cincin sunat itu.
3 bulan sekali. Pokoknya catat 2 hari ini Rajab, Sa'ban. Ibu apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang suka bangun malam wasabba khairan min fawqi sabba. Yang ketiga, orang yang suka bangun malam di bulan Rajab, apa kata Nabi? Wa yadkhulul jannah ma'al bighairi hisab. Orang yang masuk surga tanpa hisab. Dalam hadis lain, wa yakhruju minad dunya kayaumid waladat ummuh. Andaikan dia meninggal dunia seperti bayi. Makanya orang yang suka bangun malam itu hidup berkah. Satu lagi, mohon maaf ibu-ibu kalau ada, mohon maaf, anaknya baru kawin ya, sulit dapat anak, suruh sembahyang duha jam 9, karena jam 9 itu hormon sedang bagus. Ibu punya anak baru kawin, nah belum dapat keturunan, sebulan, 2 bulan, setahun belum dapat keturunan, suruh sembahyang duha jam 9. Ketika jam 9 itu hormon sedang bagus tuh. Ya, tapi yang ngomong nanti banyak lagi. Ngomonglah 80 sembahyang duha. Walaupun sembahyang duha jam 9 nanti ada banyak lagi, mantul sudah. Mantap betul. Jadi kita ini mohon maaf lah, syariatnya nang Tuhan mesti sembahyang duha mesti. Dulu pernah takun guru sembahyang duha itu berapa? 8 rakaat, 12 rakaat. Mensempian sembahyang duha 2 rakaat masih miskin. Entahlah situ. Jadi kalau sempian pengen sugih sembahyang duha minimal 4 rakaat. Ada tak sunnah surahnya? Tidak ada. Boleh wasyamsi wa duhaha boleh, wa duha boleh. Tapi kalau ibu-ibu hafal umpamanya waqiah, baca waqiah. Rakaat pertama waqiah, kedua yasin, ketiga tabarak. Aku ulun ada di rumah ulun, mohon maaf, sehari sanggup baca waqiah 50 kali. Ulun berpikir hebat juga dia maaf ini, baca waqiah 50 kali. Rupanya bukan waqiah. Tas bisa 50 kali. Tanya Ustaz Hafiz nih, Ustaz Fakih Al-Hafiz nih, udah bawa dari sini nih. Beliau ini Al-Hafiz Bu. Nah, kenal ya Ustaz Fakih ini Bu? Woi, yang situ kenal Ustaz Fakih. Coba Ustaz Bu pusing Ustaz. Nah, ini Ustaz Fakih Al-Hafiz Bu. Nah, kita tanya dia nih, surah Waqiah berapa ayat Ustaz? Ustaz. Nah, dia takut dengan beliau. Jadi kita ini mohon maaf Bu, jangan gara-gara kita hafal surah kan sembahyang tahajud. Tidak ada. Kalau tahajud itu surah yang pasti itu tidak ada. Bisa ayat kursi, bisa seperti sembahyang sholat tarawih. Ya, kalau Habib Umar tidak, 1 rakaat itu Al-Baqarah, 2 rakaat Al-Maidah. Sayyidina Utsman lagi 2 rakaat khatam Quran. 1 rakaat itu 15 juz. 2 rakaat 30 juz. Di masjid kita ini masjid pengarang ini. Masjid apa? Nur Yakin. Nah, sembahyang 2 rakaat 30 juz kulit jemaah. Sedangkan nang 20 rakaat kulit belum intai-intai. Berapa situ? 20 cari nang 8. Tapi ditungkanis tahu belum enggak ada nang 8 kecuali nang malas. Ya, tungkali bagus. Kalau di Jambi itu 8 ada, 2 ada, ada sembahyang ada 2. Ya, jadi bagus kita tungkali, jaga syariat. Imbah itu berzakat ulang. Nang suki-suki. Banyak orang suki di sini kan? Oi, orang suki, angkat tangan. Nah, ada. Aku nih ulun kadang-kadang sadih, makanya khutbah Jumat, ulun sering sampaikan khutbah Jumat itu kada boleh lawas-lawas. Ada orang khutbah Jumat sejam, boleh jemaah. Makruh khutbah Jumat itu panjang-panjang itu makruh. Ya, tidak boleh. Kenapa jemaah sering boleh? Kenapa khutbah Jumat itu panjang? Mereka mesti mohon zakat. Dalam Al-Quran itu aqimus shalah wa atuz zakat itu 26 kali itu. Aqimus shalah wa atuz zakah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Itu 26 kali.
Seakan-akan Allah ingin bilang, hei umat Islam, jalan harapan, rajin sembahyang, rajin zakat. Karena ada orang rajin sholat tapi kada rajin zakat, ada orang rajin zakat tapi kada sembahyang, ada orang rajin sholat rajin zakat nang payah kada sembahyang kada berzakat, macam-macam buang. Ya, dua bu, rajin sholat rajin zakat. Tidak ada orang yang rajin zakat hidupnya susah, tidak ada. Tidak ada orang yang rajin sedekah hidupnya susah, tidak ada. Itu kadang-kadang celengan lewat, ulun sering khutbah bang, celengan lewat, pas depannya nah katanya, lewat celengan bang bulan, ada itu. Aku juga nunggu yakin, ada kan nunggu yakin kira, ada nih, bagus tuh. Tapi kadang-kadang lewat celengan, nah, orang-orang itu, wah, itu celengan lewat. Padahal itulah investasi kita. Masuk kamera banyak sejuta, jadi seminggu pingsan. Ya, masukkan 1.000. Padahal berpengklak kelenting bunyi. Ya, ini ada nutup tuh, ada nutup tuh. Waktu nak masuk tuh ada nutup. Tapi salah berpeng bunyi lagi. Syariat itu. Apalagi syariat haji. Saya tanya ibu-ibu sudah haji kah? Oi, nang haji baik nang dekat anak nang belum haji, belum haji kan? Oi, nang belum haji. Oh banyak nih. Oh iya juga sama. Ada salawat haji itulah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuballughuna baitikal haram wa bulughil maram wa ala ali wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kata ayah kami dibaca 1.000 kali. Tapi bacanya berdua bu, nang laki baca, nang bini baca. Tapi kalau nang bini baca, nang bini haji, nang laki tidak. Tapi kalau nang laki rajin baca, nang laki haji, nang bini tidak. Supaya rajin baca itu satu waktu, satu hari itu 1.000. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballughuna baital haram wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ya, bagusnya setiap sembahyang baca 1.000. Kada bisa juga satu hari jadilah 1.000. Niatkan. Ulun ada cerita ayah kami, orang sini juga lah dulu bahari. Ini undang halo itu, undang halo itu nah. Sehari dapat 3.000, sehari dapat 3.000, 3 tahun haji. Nah, berarti luar biasa orangnya. Yang itu syariat kita. Makanya kalau ada orang mohon maaf ada duit kada bagi haji, Allah mengancam itu. Man zada rahlatan an tuballighuna baitul haram, man zada malan wa rahilatan an tuballighuna baitul haram, falam yahujja fa alaihi ay yamuta yahudiyan asrami aw majuziyan. Sebab ada orang yang rezeki, badan sehat tapi tidak mau pergi haji, apa kata Nabi? Andaikan dia meninggal dunia, dia pilih mati Yahudi atau Nasrani. Mudah-mudahan kita sunnah bisa naik haji. Amin, amin ya Rabbal. Haji itu macam-macam tuh. Ada Haji Abidin, ada Haji Mansur. Haji Abidin atas biaya dinas dikasih pemerintah. Nah, Haji Abidin namanya. Ada juga Haji Mansur, tanahnya digusur. Ulik dari Makkah Haji Mansur. Kadang takun guru, bolehkah kita jual rumah naik haji? Haram. Jual tanah naik haji? Haram. Tapi kalau tanahnya banyak, rumahnya banyak, boleh. Ini rumahnya sepintu tukang goreng di situ, berusaha di situ, jual tanah tuh, jual rumah tuh, naik haji? Haram. Bagus kada jadi haji. Kenapa? Karena melanggar syariat. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Yang kedua, makna abdihi itu adalah al-qadha lillah. Ya, al-qadha lillah. Menerima ketentuan dari Allah. Kita ini mohon maaf Pak, senang susah kan terima. Karena sunnah datang dari Allah. Boleh jadi yang susah mengingatkan kita kepada Allah. Boleh jadi ketika dicoba oleh Allah kita mengingatkan kepada Allah. Al-qadha lillah. Kita ini kadang-kadang tidak menerima ketentuan Allah. Kadang-kadang ya Allah ulangnya susah. Ya, mana susah penyakitan pulang, laki hilang, cari, ya,
kada menerima ketentuan Allah. Hamba Allah tuh al-qadha lillah, kayak Nabi Ayub. Nabi Ayub tuh mohon maaf ibu-ibu, 50 tahun sidin sehat, 1 tahun sidin penyakit. Apa kata Nabi ini? Bin Nabi Ayub itu dalam riwayat 9, dalam riwayat 4. Tahu Ustaz Amin berapa? Jadi ceritanya Nabi Ayub itu, ya, ketika diberikan oleh Allah cobaan penyakit ini beletong, mulai dari kepala sampai ke betis, buulat. Jadi sunyaan bini sidin itu minta cerai, nanti muda anu tinggalan Tuhan. Rupanya Tuhannya awet. Nabi Ayub bilang, "Bu, tidak cerai juga lah, tidak lah, aku tahannya abang." Nah, bini macam ini mantap. Kadang-kadang bini laki sehat, abang sayang. Bini laki berduit, abang mantap. Pas bini laki ada berduit, abang ditendang. Sayangi laki buah, sayangi laki. Kalau malam tuh sembahyang doakan laki, ya Allah mudah laki bersihan, panjang umur, berduit. Ya, kita tuh berkah. Didoakan laki itu, didoakan, hingga berkah. Kemudian apalagi kata bininya tadi, bang, ya sempiannya kan Nabi Allah, doa sempian makbul. Coba berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi Ayub? Oh banyak. Ini Nabi Ayub ini orang harapannya. Oh banyak. Ya, kita ini sehat 50 tahun, baru 1 tahun ulunnya sakit, masuk untung 49 tahun. Subhanallah. Jadi kita ini jangan mikirkan sakitnya. Sehat ini berapa tahun? Nah ibu-ibu nih sehat ini berapa tahun? Baru 1 hari sakit, masuk untung nggak tuh? Untung. Nabi Ayub bilang begitu. Akhirnya apa? Iblis gak sanggup lagi. Ya Allah menghebat Nabi Ayub tuh. Nabi Ayub tuh, Bu, mohon maaf nih, mulai kepala sampai ke betis. Satu dia bilang dengan Allah, ya Allah, jangan kau hancurkan hatiku, jangan kau hancurkan lidahku. Silahkan badanku hancur, silahkan kakiku hancur, tapi hatiku, lidahku jangan kau hancurkan. Kenapa? Sehingga saya nanti khawatir tidak bisa menyebut asma Allah. Jadi Nabi Ayub itu kalau beruduk, mohon maaf, ulat yang di muka ini taruh di tempurung, ulatnya di betis taruh di tempurung. Sudah habis sunyaan sembahyang, habis sembahyang masukkan lagi ulatnya di kepala, masuk di kepala, ulatnya di kaki, masuk ke kaki. Setahun sidin macam itu, ya, dalam kondisi susah dan sakit. Kata suah Nabi Ayub meninggalkan sembahyang. Ini hati-hati ini. Pokok dalam hidup kita ini sembahyang, ya. Orang kalau sembahyangnya sempurna, Tuan Guru dalam arifnya, kata ayah kami, Tuan Guru Arif dan Arif, itu mohon maaf sembahyang buduk sidin itu buduk 1 jam, buduk 1 jam, makanya khusyuk. Kita macam apa? Nah khusyuk, buduk kilat, sembahyang 2 kilat, masuk masjid lambat, keluar lakas, sendal orang hilang. Ya, makanya mohon maaf menerima ketentuan Allah. Yang ketiga, tanda hamba Allah itu apa? Pertama, muhabbatus syar'iyyah. Yang kedua, al-qadha lillah. Yang ketiga adalah ar-ridha lillah. Menerima ketentuan Allah. Kita ini kadang-kadang kada sanggup menerima. Itu lah ulun padahkan tadi, ulunnya susah ya Allah, miskin ya Allah. Kadang-kadang miskin dan susah membuat doa kita diijabah oleh Allah. Kadang-kadang tidak tahu kita Bapak Ibu, kenapa di sela-sela kita susah doa kita makbul. Kadang-kadang di sela-sela kita senang doa kita tidak makbul. Kenapa? Kita ridha lillahi ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun tadi mengawali kata-kata asra. Apa makna asra? Asra itu asra yusri isra'an. Artinya apa? Yang berjalan malam. Sesuatu yang berjalan malam namanya isra. Bapak Ibu kesini nah malam-malam nak isra. Jam 10 malam keluar rumah berukuk isra. Keluar rumah cari supermi makan isra. Keluar rumah tuh di warung nah isra. Ada juga orang keluar rumah jam 2 malam, jam 3 malam, ya, ngambil motor orang. Apa ngarannya itu?
Mending Isra dua. Tapi yang dimaksud Isra ini adalah berjalan malam. Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa maksudnya? Umat Islam harus bangun malam. Kemudian dari mana? Dari masjid ke masjid. Kita ini mohon maaf Bapak Ibu, mulianya kita orang yang suka ke masjid. Makanya ada ibu bertakut guru, perempuan ini afdalnya sembahyang di rumah kan, di masjid kan. Bu pernah dengar gak Bu? Pernah Bu ya? Itu ceritanya dulu ada perempuan Arab, dia pakai gelang kaki. Perempuan Arab itu suka pakai gelang kaki. Ya, jadi kalau di ke masjid bunyi itu kelinting 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 kelinting. Di dalam masjid ada laki-laki. Oleh Nabi bilang perempuan jangan sembahyang ke masjid. Kenapa? Ada laki-laki, timbul fitnah. Makanya perempuan tuh mohon maaf afdalnya sembahyang di rumah. Kenapa? Kalau tidak ada fitnah. Tapi kalau nggak tuha-tuha ke masjid, siapa nanya? Tuha. Anu bagus di rumah sembahyang. Ya, tapi menakinya ke masjid, anaknya ke masjid, menantunya ke masjid, mertuanya ke masjid, afdal sembahyang di masjid. Karena disebutkan tidak ada tempat yang paling mulia kecuali masjid. Dan mohon maaf kalau baca dalam riwayat, ketika terjadi hari kiamat, yang duluan masuk surga adalah masjid, yang bukan manusia. Kalau manusia yang duluan masuk surga Nabi Muhammad, kemudian Abu Bakar, kemudian Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Yang terakhir siapa? Majelis Ta'lim Al-Ikhlas. Amin lah Bu. Amin ya Rabbal. Tapi jangan dikeluarkan. Ibad majelis kami ini nomor 5, Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nah kami yang ke-6. Yang penting masuk surga. Alhamdulillah. Itu kalau manusia. Kalau bukan manusia masuk surga siapa dulu? Masjid. Masjid mana? Masjid Haram. Nomor 2 Masjid Madinah Aqsa. Nomor 3 Masjid Madinah. Nomor 3 Masjid Aqsa. Nomor 4 Masjid Nurul Yakin. Masjid Nurul. Nomor berapa tadi? Oi, Masjid Nurul Yakin nomor 4. Jangan dikeluarkan, nanti malah masjid aku. Jadi nomor 1 Masjid Haram. Lalu takun Ustaz, kenapa Masjid Haram? Coba lihat dalam hadis. Satu waktu Bapak Ibu sembahyang Masjid Haram itu pahalanya berapa? 100.000 kali sembahyang di luar Masjid Haram. Lalu hitung-hitung dari 100.000 itu sama umur kita 55 tahun. Ustaz Amin berapa umur? Hah? Macam 27. Ini luar biasa Ustaz Amin ini. Lalu lihat Mut Anom sudah bikin majelis luar biasa. Ya, alhamdulillah. Sampian duduk di majelis ini berkah. Orang datang ke majelis ilmu ini Ibu lebih hebat daripada sembahyang 1000 rakaat. Lebih hebat daripada mensalatkan 1000 jenazah. Ada ditungkali 1000 jenazah meninggal satu hari, ada tak? Tidak ada. Sampai yang datang ke majelis ini, sampai yang duduk ke majelis ini, walaupun goreng, itu sama dengan melebihi sembahyang 1000 rakaat. Tidak ada orang sanggup sembahyang 1000 rakaat. Sayyidina Ali 1000 rakaat. Ya, Ahmad Imam Ibnu Hanbal, Ahmad bin Hanbal itu sembahyang satu hari semalam 200 rakaat. Kita jangan 200 salat tarawih jauh. Imam Ahmad semalam suntuk 200 rakaat sembahyang. Ya, jadi kita ini kadang-kadang bersyukurlah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sembahyang di Mekah satu waktu itu 100.000 sama umur kita 55 tahun. Yang paling usia tinggi siapa? Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Hud 480 tahun, Nabi Musa 125 tahun, Nabi Ibrahim 200 tahun, Nabi Ismail 135 tahun, Nabi Ishak 136 tahun, Nabi Isa 33 tahun, Nabi Muhammad 63 tahun. Ustaz Amin 30
36 tahun itu kada sholat satu waktu. Orang sembahyang di Mekah satu waktu sama umur kita 55 tahun, berarti setengah waktu sampean. Hebat. Makanya ibu-ibu Muhammad mau ada duit ke Mekah, ya, nah ada di rumah tuh jual, emas jual, cincin jual, ayamnya jangan, cari, ya, pulang ke Mekah, sawit banyak jual, tapi jangan sudah jadi uang, apa keluar hukumnya, ya. Kalau di Masjid Madinah 1000, Masjid Aqsa 500, Masjid Nurul Yakin 27. Jadi kalau Bapak Ibu sembahyang di rumah ini mohon maaf, sembahyang Masjid Nurul Yakin 5 waktu itu fardu kifayah. Fardu kifayah ini mohon maaf bukan sembahyang sholat jenazah saja. Makanya MUI kami di Provinsi Jambi sangat hati-hati membuat orang membuat masjid. Bikin masjid itu udah, bikin masjid itu paling mudah lah. Nah gitu Isra Mi'raj itu 2 susu, ya putih, ya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Isra Mi'raj naik, sebelum dibedah dikasih susu, biar lancar. Ayo, terima kasih. Nabi kan memilih arak, ya, karena arak tuh hukumnya haram. Apa kata malaikat? Tuba ya Muhammad, beruntung kau Muhammad. Kalau kau minum susu Muhammad, insya Allah umatku berkah. Tapi Nabi tidak menghabiskan. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, andaikan engkau habiskan minum susu, sunyi umatmu masuk surga. Apa kata Nabi Muhammad? Sini malaikat dia benar, kalau nak minum semua tidak bisa Muhammad. Ada yang tersisa. Mudah-mudahan kita masuk yang tersisa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Nabi berangkat, Nabi bersihkan. Dada Nabi itu dibersihkan, Pak. Dalam riwayat, dalam dahir itu diceritakan dada Nabi itu dibedah, dibersihkan hatinya. Pertanyaannya, hati Nabi bersih tak? Bersih hati Nabi. Yang kada bersihnya hati kita, Bu. Hati kita ini kada bersih. Tetangga sebelah nukar cincin, awan unik. Tetangga sebelah nukar motor, awan garing. Tetangga sebelah nukar mobil, awan masuk rumah sakit. Tetangga sebelah ngawinkan anak, ninggal. Jadi penyakit hasad itu dibuang. Apalagi ini bagus nih. Kata ke sebelahan sini nah. Ada berduit, diam ke sebelah. Dia ada beranak, diam. Maksudnya disayangi, tetangga sebelah itu disayangi. Ini bagus nih, ya. Ulun melihat ini luar biasa ini. Kayak nang di Makkah juga, nah lurus ini. Di sini suntok ke sana. Wah ada juga jalan nih. Di sana itu mana tembus itu? Hah? Oh Masjid Al-Falah. Dan ulun lihat ke Makkah ini cuma merata nih. Di Solo itu juga nih. Ya, jadi rupanya dari sini ini wilayah-wilayah kayak di Yaman. Nah ini Yaman. Jadi orang-orang kadang orang lain ke situ juga. Sama di seberang Jambi itu, orangnya itu juga kan. Ya, makanya betul orang bahari itu ini nikah itu kan jauh-jauh. Ya, hubungan keluarga sama lah kami dulu waktu kuliah di Jambi sudah selesai. Ayah takutnya kalau sudah selesai ya kuliah sudah minggu depan kawin. Wah kita belum berpikir ya. Dia bilang ya kamu lah bertahan lah ya jaduan itu bisa minggu depan kawin ya. Karena awak nih taat dengan kawitan ayo ya. Cuman kalau bisa kan dia dilihat lah dulu ya bungas kah kata mak jangan kalau lihat bungas lah. Awak ada wangi pak dengan kawitan nurutlah. Rupanya baju jas dah siapkannya. Tolong lama anu hati mana begini itu salah benci. Kebetulan Masjid Agung Al-Falah itu lewat
karena kantor lewat anak-anak itu nama curono anak itu dia diam. Jadi ngomong yang udah nikah ini, kalau kita milih malah mau menyuruh kawin. Ini sebelah ini banyak nih sebelah kanan, kau lihat nih sebelah kiri. Ini cucuk bu, kalau sudah anak tuh hendak lah sama-sama sudah dia banyak mikir. Mana gawian, duit berapa, ada mobil kah, ada bayar, rajin sembahyang, mohon maaf, ibadah rajin sudah, apalagi duit banyak. Macam ini gagah nih. Sebenarnya sebab Rizki Ustaz. Rezeki kan, bu, rezeki. Nah, nyigin rezeki. Ini kadang-kadang kalau nggak dengan anak kamu, kerja kamu di mana? Uang kamu berapa? Sawitmu berapa? Oh iya, nanti jadi, ya sudah ada kan ya? Sudah ada. Ayo resep. Ini ada lagi. Aduh, kini. Ini begawi, ini anak kami ini, alhamdulillah. Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ringkasnya, ketika Nabi Isra Mi'raj sampai ke langit, Isra itu dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa. Aqsa naik ke langit, itu namanya Mi'raj. Maka umat Islam harus naik. Harus naik, bu, harus naik. Umur kita sekarang 40, harus naik. Duha harus bisa, tahajud harus bisa. Umur 40 macam itulah, terus sudah naik itu pada Mi'raj itu. Makanya batas Nabi, kalau orang sudah umur 40, kada surah sembahyang malam, kada surah baca Quran, kada surah ke masjid, dikhawatirkan meninggal nasu'ul khatimah. Jadi kalau kita ingin meninggal husnul khatimah, usia 40 itu sudah warning. Ya, sudah warning dari Tuhan, harus naik. Umat Islamnya harus naik, termasuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, ketemu Nabi dengan Allah, apa yang diucapkan Nabi? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul. Tapi jangan gini-gini nah. Tapi di Jambi banyak cemini-cemini nah. Tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul. Entah di Tungkal ada nggak? Pak, ada Tungkal gini-gini? Ada nggak? Tidak ada leh. Belum aku dua. Jadi tetangga sebelah Ustaz, apa orang itu begini-begini? Rupanya dalam mazhab Hanafi, ketika menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, dia menyebut itu asbabul wurudnya hadis itu. Ketika Nabi sembahyang, setan nak masuk. Setan nak masuk masjid, diusir Nabi. Nah, kata Nabi, karena Nabi tahu pang setan nak masuk. Kalau kita sembahyang gini-gini, lihat setan. Tidak ada. Makanya kita ini bagus masa kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kayak 35 gini lah. Tapi jangan jimin-jimin nih, ini Hanafi nih. Sembahyangnya macam-macam Pak, ada yang lurus nih. Nih lurus, ini Hanafi. Yang model orang yang kedinginan ini Hambali. Ada yang lurus, Allahu Akbar lurus, itu Maliki. Ya. Kalau Imam Syafi'i begini, kalau guru sekumpul tambah 2. Kalau anak santri kami di pondok besar terus kan, Allah. Kenapa ngapa begini? Supaya kawan dijauh. Model-model orang sembahyang ini ada nggak putar-putar Allah. Di mana dapat kajian bertahun kok? Putar Allah. Orang biasa saja, nih. Allahu Akbar. Nah begini, ini Hanafi. Ini ada sembahyang juga. Nah, ada Hanafi. Oh iya Hanafi. Ada Hanafi kasih minta maaf lah. Nang model orang kedinginan itu ada juga. Nah, beli ini banyak di Mekahnya beli ini. Nah lurus tuh Maliki. Nah hebat tuh Allah. Imam Samudra bertimbang.
Jadi kita ini kadang-kadang melihat namun itu biasa saja, di Makkah itu biasa saja kita. Cuman karena wadah kita sapi, ya sapiin lah kita. Ada hukumnya Ustaz. Apa hukum sentuh kulit laki-laki beginian? Haram. Yang kedua batal. Di Mekah itu karena sana itu mayoritasnya mazhab Hambali, mazhab Maliki, maka sentuh kulit itu ada batal. Apa sebabnya? Uduknya uduk Maliki. Uduknya uduk Hanafi, baru taklid kita. Mungkin kita uduk sapi bersentuh kulit batal, uduk pulang. Sentuh kali batal, uduk pulang. Maka tempat uduk itu jauh tuh. Maka diajarkan dalam manasik. Nah, apa yang diucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, apa yang diucapkan Nabi? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Assalamu alayka kata Allah. Ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Oleh Nabi dijawab assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ya Allah, selamatkan saya ya Allah. Selamatkan hamba saya yang soleh-soleh. Nabi sudah sampai kepada puncak yang tinggi, tapi Nabi minta ya Allah selamatkan saya dan hamba saya yang soleh-soleh. Tidak pernah Nabi bilang ya Allah selamatkan Fatimah. Ya Allah tidak pernah Nabi bilang selamatkan Sayyidina Ali. Tapi Nabi bilang ya Allah selamatkan saya dan hamba saya yang soleh-soleh. Ini satu contoh seorang makhluk yang mulia ketika sudah sampai kepada puncak yang tinggi masih ingat dengan rumput yang di bawah. Itulah seorang pemimpin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah? Muhammad, saya tidak kasih apa-apa Muhammad. Pada Nabi Musa saya kasih kelebihan mukjizat. Ini hati-hati Bapak Ibu, nih hati-hati nih di akhir zaman, orang kadang-kadang mengistilahkan mukjizat. Padahal dalam terminologi syariat itu ada namanya mukjizat, ada namanya istidrak, ada namanya ma'unah, ada namanya karamah. Kalau mukjizat, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul itu mukjizat. Nabi Musa bisa membelah daratan, bisa menjadi lautan, mukjizat. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati dan matikan orang yang hidup, mukjizat. Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api Raja Namrud, mukjizat. Ya, tapi mukjizat Nabi kita Muhammad SAW luar biasa. Di antara yang banyak itu salah satu Al-Quran. Kalau kita ingin berkah dunia akhirat, rajin-rajin baca Quran. Investasi yang bagus di akhir zaman ini anak-anak hafal Quran. Beruntung bertuah ibu bapak kalau anaknya hafal Quran. Kita boleh meninggal dunia, tapi ketika anak hafal Quran, amma yatasaalun. Mana adik-adik nih? Nangalaki di sini. Sini. Kita baca Quran. Seperti nyambung ayat, udah kasih duit 1 juta. Ya, sini. Nah, ada mic kah? Mic. Sini. Nah, berkah. Assalamualaikum. Pocok nyanyi. Ngarangmu siapa? Siapa? Baihaqi. Dekatkan. Nah, umur berapa? 12. Sekolah di? Iya, kelas berapa? SMA. Hafal Quran ya? Ya. Al-Baqarah hafal. Ya. Juz amma hafal. Nyambung ayat kita lah. Bisa nyambung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum. Yuk, mantap ya. Rezeki gede hafal dua. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Terus.
Kalau bisa jawab jadi sejuta, jadi sejuta. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Apa enggak? Nah, ada jadi kalau dapat tadi 500 loh. Nah, turun pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal Ulangi. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli rabbika wanhar. Innaka lamina mursalin. Ulangi. Inna pasal ini akan ulangi. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini dulu. Banyak nih buat duit nih. Nah, kanan. Nah, rumahmu ada kah? Tidak ada ya? Ayah ada. Jangan kasih ya. Sudah. Tinggal. Ayo, satu lagi. Beginian bang. Nih, ya sini. Nah, ayo, nih. Hei, Soleha. Siapa namanya ini Al-Quran? Neneknya berapa neneknya? Ayo sini neneknya. Yang Tuhan, ayo. Siapa bisa? Nyambung ayat, ayo. Ibu-ibu apa lapus Waqiah? Tuh, siapa nak hafal Waqiah? Ayo, ibu-ibu. Idza waqa'atil waqi'ah. Ada apa? Ah ya, kasih mic. Kasih mic. Ya. Ya. Mana? Nah, ya. Ngarannya siapa? Dwi. Siapa? Dwi Astuti. Dwi Astuti. Sekolahnya di mana? Man 1. Kelas berapa? Kelas 12. Ya. Sambung ayat lah. Tabarakalladzi biyadihil mulk Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ketawa Ustaz Fakir. Idza waqa'atil waqi'ah Laisa liwaqatiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rajjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan salasa wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mas'amah wasabiquna sabiqun. Hijau. Semua kayak gini merah tuh. Ya, jangan beli hampir lah. Sebelah sini ulang lah. Itu satu berapa? 100. 100. Ya abang. Kenapa 100 begini? Ya abang Ustaz. Ini ibu. Ya, yang abang ayo ibu. Ibu. Inna fatahna laka fatahan mubina. Ayo. Siapa? Ayo. Siapa? Inna fatahna laka fatahan mubina. Ayo.
Ada senggol. Nah, sudah. Ini yang baju hijau. Ayo, hijau. Sini baju hijau. Ya. Ada, kalau bisa. Sini dulu, maju ke depan. Ya. Ayo, doa kunut. Ayo, doa kunut. Nah, ini mantap dikit. Iya, jadi pulang. Ayo, doa kunut. Nah, bisa. Bu, doa kunut. Ayo, saya lagi. Ibu lagi. Nyambung ayat lah. Nih, Ustaz Hikmah Al-Hafizah nih. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض والله لا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. والذي terjadi merah. Tukar ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'azim. Wa minan nasi man sudah. Kalau lancar tadi merah. Jadi hijau kan? Nah, hijau. Tanggung nih. Nah halus mana lawan? Nah halus nih. Ini kecil nih, sini nih. Ayo, sini kak. Nah, nih ibu. Ibu bapak mana? Hah? Yazid. Nih. Mana? Halus nih. Oi. Nih, Bu. Ibunya. Ya. Ayo, sini. Ya, coba dikit. Nah, ada begini. Nih begini nih, sini. Ya. Nih. Nah, halus nih.
Bisa nih. Tutup halus tuh, yang kecil tuh. Iya sudah nih. Nanti belakang atau hal yalah, bapak. Oh ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada jadi ini, ada jadi habis, masuk lagi lah. Sudah, ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kalau mukjizat, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul itu mukjizat namanya. Kalau karamah wali. Kalau istidrak orang awam diberikan Allah kelebihan. Kalau maunah orang soleh. Ulun ada melihat di TV artis, bobo artis, bulik dari Makkah sampai ke Indonesia di bandara itu ditakutin wartawan, Mbak, bagaimana perasaan Mbak berada di Makkah? Alhamdulillah, saya dapat mukjizat. Sebulan kulihat bingking ya pulang, berarti menyanyi pulang, maka baju dan pakai baju anak, ke atas kelihatan, bawah kelihatan. Ulun ini jadi masalah nanti kadang-kadang ulun suka menasihat perkawinan bulah nasihat perkawinan. Jadi kata panitia guru mendekat ceramahnya jangan panjang-panjang. Karena nasihat perkawinan itu jemaah banyak katanya nanti nada tangan. Ulun bilang kada jadi masalah, yang penting amplopnya. Panitia tengah. Jadi waktu habis nasihat perkawinan, ulun cuma 15 menit ya. Saya bilang ada apa kok Bu? Makanya saya disuruh cepat-cepat. Nanti ada artis yang nyanyi itu, ada artis dari Jakarta. Dan dia masalah turun lah habis ceramah turun dari segini turun bawah. Nih artis depan kami nih artis tadi. Maka di sini nampak lah pusat apa? Nyaman pusat putih hilang. Maka banting-banting pulang. Ya, dilihati berdosa, kada lihati mubazir. Allah sakit kadang-kadang. Makanya kadang-kadang dulu ada ditungkangi tuan guru, mohon tuan guru. Kadang-kadang dia datang ke orang pengantin itu bebuliknya. Nah dia dulu datang ke tempat orang arohan tuh hukumnya wajib kok. Orang mengundang pengantin datang tuh hukumnya wajib. Tapi karena di situ tuh artis banyaknya bebulik guru tapi kenapa ada maksiat? Kita nih payah kita nih. Kada datang dibilangnya payah datang payah pula. Jadi kadang-kadang ngalih kita nih ya, makanya ulama-ulama dulu tuh hati-hati sekali itu ya. Ada balik cerita kita tadi. Nah Rasulullah SAW ketika dia melaksanakan Isra Mi'raj satu Nabi itu kuncinya tuh senantiasa ingat kepada Allah dalam situasi apa saja, senangkah susahkah ingat Allah. Yang kedua, peristiwa yang Isra Mi'raj itu peristiwa hubungan kita dengan Allah. Semakin banyak hubungan kita kepada Allah, Allah suka. Jadi mohon maaf kita ini jangan sembahyang 5 waktu aja. Sembahyang 5 waktu itu Pak, mohon maaf kewajiban itu. Tapi harus ditambah, ada qabliyah ba'diyahnya, ada ba'diyahnya, ada sunnah-sunnahnya, ada duhanya, ada tahajudnya, ada hajatnya. Naik kelas kita. Jadi mungkin kita umur 50 tahun sembahyang wajib, ada duha, ada naik-naik. Makanya ada orang naik kelas, ada naik kelas. Yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj itu mohon maaf, membawakan kita senantiasa ingat kepada Allah. Kesimpulannya, pertama, umat Islam harus Isra. Dari mana? Ke masjid. Jangan ke kafe. Yang kedua, umat Islam harus Mi'raj. Harus ada peningkatan ibadah kita kepada Allah. Yang ketiga, umat Islam ruhama bainahum, penyayang. Jadi kalau ada orang ini mohon maaf nih, ada orang rajin sembahyang tapi kada penyayang, itu bukan bisa itu. Lihat kan wali-wali Allah, ayah kami itu. Orang ke rumah tuh kasih limping, pasti kasih limping. Ruhama bainahum. Jadi syarat wali itu salah satu penyayang. Jadi kalau ada rajin sembahyang, kada penyayang, berarti sembahyangnya kada betul. Apalagi penyarikan. Ya, piring terbang, cangkir terbang. Orang tidak ada terbang. Ya, ibu yang dimuliakan oleh Allah, penutup. Ketika ada orang meninggal dunia,
Nabi tidak bisa sembahyang, disuruh Abu Bakar. Baru itu usolli ala hadzal mait, ini keranda bergerak-gerak. Ketika dibuka keranda jenazah, ada seekor ular menyiksa jenazah tadi. Para sahabat itu pada pulang, ada ngambil kayu, ngambil parang macam-macam untuk membunuh si ular tadi. Baru saja ingin membunuh ular tadi berkata atas izin Allah. Apa kata ular? Hei tuan-tuan, kenapa tuan-tuan ingin membunuh saya walau saya tidak pernah bersalah kepada tuan-tuan? Lantas Abu Bakar bilang, hei ular, kenapa kau siksa dia dan apa kesalahan dia? Kata ular, saya diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla menyiksa jenazah ini hingga hari kiamat. Ada 3 salahnya. Apa salahnya? Pertama, kata ular, iza ja'atis shalah la yaji'ul jamaah. Apabila suara azan sudah berkumandang, dia tidak mau sembahyang berjamaah. Makanya hukum sembahyang berjamaah bagi laki-laki fardu kifayah. Kalau begini sembahyang ke masjid hukumnya sunnah. Makanya kata Ustaz Abdul Samad, laki-laki yang soleh, laki-laki yang sembahyang ke masjid. Mun ada laki-laki sembahyang di rumah bukan soleh, solehah. Kedua, kesalahan jenazah ini kata ular, la yakhruzu zakatan min mali, orang yang tak mau mengeluarkan zakat harta. Yang ketiga, la yasma'u qaulal ulama, tidak mau dengar nasihat para ulama. Pengen saya berlama-lama karena waktu yang misahkan kita. Jadi kalau Ustaz Amin pakai pantun, saya pakai pantun juga. Ayam putih terbang ke jambu, sudah ke jambu, pinjaman pulang. Awak putih belaki guru, sudah guru hansip pulang. Apa lagi? Allahumma shalli ala Muhammad. Kuntilanak main sepeda. Ada tak kulintak kuntilanak main sepeda? Kuntilanak main sepeda. Ada nang tuha-tuha tak sini? Yang di belakang tuh nang tuha-tuhana. Khusus pantun nang tuha-tuha. Kuntilanak main sepeda. Main sepeda ke Jumur Sumur. Nang tuha-tuha jangan lawas nandang wajah saya. Nanti malam baru bisa tidur. Apa lagi ini? Iya, apa lagi ini? Pantunnya ini. Sudah lagi lah. Kurang lebih, ulun mohon maaf, ulun ampun, tidak ada maksud apa-apa. Terima kasih panitia yang sudah mengundang ulun datang ke sini. Mudah-mudahan berkah. Majelis ikhlas ini mudah berkah, berkah dunia, berkah akhirat. Majelis juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kalau ada salah ulun mohon maaf. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.